Yo herek piye kabare, aku nang kene apik tenan. Tahun 2020 emang jadi tahun yang aneh dan ya menyedihkan dan serba ngasih kejutan buat banyak orang ya. Dan tahun kemarin itu juga jadi tahun yang sibuk buat aku karena persiapan UTBK full dilakukan secara online di rumah. Habis itu harus ngikutin ospek universitas, fakultas, jurusan, ngikutin proses belajar mengajar di semester pertama, ngerjain tugas, presentasi, ngerjain kuis, ngerjain ujian. Semuanya itu mayoritas dari rumah. Dan lucunya adalah sampai sekarang ini aku belum mengunjungi ke gedung fakultas di universitas ya, dan juga sama sekali belum pernah ketemu teman-teman secara langsung. Semuanya itu serba lewat Zoom ya. Dan ya sesuai judul ya, di sini aku pengen sharing opini pribadiku tentang 5 hal yang aku suka dari sistem pembelajaran online atau kuliah online. Oke, aku tahu ya bahwa masih banyak orang, terutama pelajar itu yang nggak suka dengan sistem pembelajaran online. Aku sendiri pun juga sadar akan hal itu. Karena ya sistem pembelajaran luring atau offline aja yang sudah puluhan tahun berlangsung masih punya banyak kekurangan, apalagi sistem pembelajaran online yang baru aja diluncurin tahun 2020 dan kayaknya pun akan dilakukan di sepanjang tahun 2021 ya, karena mengingat dan melihat kondisi yang ada sekarang, kayaknya sistem pembelajaran online di tahun 2021 masih menjadi opsi yang terbaik ya. Dan di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk melihat sisi positif dari sistem pembelajaran online. Yang pertama, kita bisa jadi lebih produktif karena waktu yang kita butuhkan untuk transportasi dari rumah kita ke tempat sekolah ataupun kuliah bisa kita alokasikan ke kegiatan atau aktivitas yang lain. Contohnya untuk istirahat, untuk santai, mengerjakan tugas, untuk belajar atau mengerjakan kegiatan sampingan misalnya. Sehingga kita secara logika ya, kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak. Kan lumayan kan waktu transportasi dari rumah ke tempat kita sekolah katakanlah 50 menit atau 30 menit. Nah, 30 menit itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain, dan 30 menit merupakan waktu yang lumayan banyak menurutku, apalagi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan waktu 30 menit itu secara maksimal. Dan menurutku setengah jam itu bisa dipakai untuk ngedit satu video YouTube. Nah lumayan kan, kita bisa jadi lebih produktif ketimbang pada saat offline. Yang kedua, kita bisa melakukan lebih banyak aktivitas atau agenda dalam satu hari. Karena ya semuanya serba digital. Kita nggak harus noto kursi atau merapikan ruangan, nyiapin ruangan. Kita tinggal share link Zoom, klik link Zoom, masukin password dan selesai. Kita udah bisa gabung ke room rapat atau room kelas. Sehingga ya praktis gitu loh. Dan ya sisi negatifnya itu cuape. Punggung tuh rasanya kayak astaga, cuape banget. Tapi sisi positifnya adalah dalam satu hari ya kita udah bisa menyelesaikan lebih banyak hal gitu loh. Jadi di hari-hari selanjutnya bisa kita gunakan untuk istirahat, atau bisa kita gunakan untuk syuting YouTube, atau kita mau nulis atau mau belajar, ngerjain tugas atau main sama temen tuh. Ketiga, kita bisa nyoba aktivitas baru yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan. Karena ya di rumah aja nggak bisa ketemu teman, nggak bisa kumpul sama orang banyak, itu bikin tingkat kegabutan atau tingkat kebosanan tuh makin tinggi. Setelah kita bosan lihat-lihat media sosial, akhirnya kita tuh bingung mau ngapain coba ya. Dan akhirnya banyak orang yang iseng gitu loh, nyobain hal-hal yang sebelumnya nggak pernah mereka lakukan. Orang yang sebelumnya nggak pernah masak akhirnya nyoba untuk masak, dan ternyata keterusan, dan ternyata orang-orang itu menemukan passionnya ternyata ya di bidang masak itu. Terus orang sebelumnya nggak pernah olahraga akhirnya iseng nyobain olahraga, dan akhirnya setiap hari itu kan selama WFH ini dia olahraga terus, dan akhirnya dia membentuk suatu kebiasaan baru yaitu olahraga. Semoga teman-teman yang nonton video ini pun juga bisa ini ya, menemukan hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, dan siapa tahu bisa menemukan passion yang sesungguhnya dari teman-teman yang nonton video ini. Yang keempat, kita bisa menciptakan kondisi belajar yang terbaik buat diri kita. Dan hal ini nggak bisa kita lakukan waktu kuliah atau waktu sekolah offline. Ya karena kan nggak mungkin kita menghias meja, kita menghias tembok, kita beli lampu-lampu gitu kan. Atau misalnya kita bawa teh ke dalam kelas. Ada beberapa temanku yang dulu tuh sempat bawa teh sih ke dalam kelas. Ya intinya adalah kalau misalnya belajar online atau kita belajar dari rumah, kita bisa menciptakan situasi atau kondisi yang terbaik biar mood belajar kita itu makin maksimal gitu loh. Misalnya sebelum belajar atau sebelum kuliah kita bisa bikin kopi, bikin teh atau bikin susu, atau kita membeli hiasan-hiasan untuk meja kita biar meja kita tuh kelihatan rame, nggak boring, terus bikin mood kita tuh naik kan. Atau misalnya beli kursi yang senyaman mungkin kayak kursi gaming gitu misalnya. Ya menurutku selama itu bisa meningkatkan fokus kita untuk belajar atau semangat kita untuk belajar, ya itu adalah hal yang baik sih. Yang kelima, serba digital. Kayaknya aku nggak usah menjelaskan terlalu dalam ya, karena ya namanya kuliah online pasti serba digital. Karena semuanya serba digital, makanya semuanya itu serba praktis, cepet, gampang. Dan jujur ya, aku benar-benar bersyukur banget karena pandemi ini tuh datang di saat teknologi kita tuh udah sangat siap gitu loh.
Coba kalau misal pandemi ini datang atau hadir 10 tahun yang lalu, aku yakin ceritanya tuh pasti benar-benar beda. Kita pasti nggak siap sama pandemi ya. Jadi ya itu adalah salah satu hal yang bisa disyukuri ya, karena semua serba digital, ya, semua serba cepat, serba praktis. Ya walaupun di Indonesia kadang listrik masih mati secara tiba-tiba, ya kan, terus internet yang tidak stabil gitu kan. Tapi secara overall, teknologi kita di Indonesia terutama udah lumayan siap untuk menghadapi pandemi kayak gini. Oke, itu tadi adalah 5 hal yang aku suka dari kuliah online atau sistem pembelajaran jarak jauh. Aku ngerti, teman-teman ketika baru ya melihat judul video ini pasti udah langsung kayak emosi ya. Kayak mikir apa yang enak ya dari kuliah online. Aku pengen dang offline, ketemu teman, merasakan atmosfer kampus. Tapi kalau misalnya kita melihat situasi yang kayak gini, sistem pembelajaran jarak jauh adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Dan ya semua orang berhak memiliki opininya masing-masing. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman punya opini sendiri atau perspektif sendiri, silakan tulis komen di bawah ya. Dan ya gitu aja video kali ini, dan thank you udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Thank you dan Tuhan berkati. Mari kita tetap ya nurut sama protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan baik dan benar, menggunakan masker yang sesuai aturan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak menciptakan kerumunan itu sendiri. Dan kita pun juga harus mendukung program vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jangan menyebarkan hoax. Kalau misalnya nemu hoax ya tinggal di-report, dan kalau bisa ya kalian menyebarkan edukasi kepada keluarga kalian atau ke teman-teman kalian, biar semua orang di Indonesia ini bisa paham apa itu vaksinasi dan bisa mendukung program ini sehingga kita, Indonesia dan dunia ini bisa bebas dari pandemi COVID-19. Tetap sehat, Ren.